untuk membawa umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersumpah, hidup dan mati saya adalah untuk jihad umat dan kepada musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Saya ingin mengomentari teman-teman, pada kesempatan kali ini ingin mengomentari seorang Habib Ba'alawi yang bernama Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid yang berada di Malaysia, yang lagi viral, mengomentari sebuah film, teman-teman. Seorang Habib mengomentari sebuah film yang berjudul Bid'ah. Yang mana, teman-teman, menurut beliau, film ini adalah film yang menistakan agama. Menistakan ulama. Dikarenakan, teman-teman, di dalam film tersebut, adanya seseorang atau beberapa kelompok yang menggunakan sorban, menggunakan jubah, bergamis, membawa tasbih, bertongkat, tetapi kelakuannya sangat jauh sekali daripada agama. Digambarkan di dalam film tersebut, teman-teman, seorang yang bersorban, tetapi menyebarkan khurafat. Seorang yang bergamis, bersorban, di dalam film tersebut, teman-teman, tetapi menipu perempuan. Menjadikan perempuan sebagai pelampiaskan hawa nafsunya. Jadi, Habib ini kepanasan, teman-teman. Oke, coba kita simak dulu, teman-teman. Coba kita simak dulu bagaimana tanggapan dari Habib ini. Habib Ali Zainal Abidin. Zaman kita sekarang dengan teknologi, dengan film, dengan drama, tunjuk. Bila nak jatuhkan itu Islam, tunjuk. Orang pakai serban, pakai tongkat, kemudian pakai tasbih, ya kan? Merogol orang, kejam pada orang, ya kan? Yang ditampilkan yang seperti itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menakutkan orang atau menjadikan orang fobia dengan Islam. Dengan digambarkan Islam ini ganas, Islam ini kejam, Islam ini keji. Paham dong? Film Bid'ah ini, sahabatku semua, sudah ditonton jutaan kali, teman-teman. Sudah ditonton jutaan orang. Yang mana, menurut Habib ini, teman-teman, film ini untuk menghancurkan Islam. Untuk membuat orang-orang menjadi fobia kepada Islam. Sebetulnya, film ini adalah film kritikan. Mengkritik dan memperingati umat adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan ulama, yang mengatasnamakan Islam, bersorban, bergamis, bawa tasbih, bawa tongkat, tetapi kelakuannya mirip dengan film ini. Banyak pertanyaannya, kenapa? Kenapa dari golongan Ba'alawi yang kepanasan? Karena, teman-teman, faktanya di Indonesia, terkhususnya di Indonesia ini, banyak orang-orang dari golongan Bani Ba'alawi ini yang sama persis dengan film ini. Bahkan lebih parah, teman-teman. Lebih parah daripada film tersebut. Sama juga dengan upaya-upaya untuk merendahkan derajat para ulama. Digambarkan juga dengan film-film dengan pakaiannya ulama. Pakaian ulama itu apa? Apakah setiap orang yang bersorban, yang bergamis, yang bawa tongkat kemana-mana, apakah bisa disebut dengan ulama? Apakah semuanya disebut dengan ulama? Pakaian ulama itu adalah ketakwaan, alim, ilmu, zuhud, wara. Bukan hanya sekedar sorban saja. Sorban 3 lapis, 7 lapis, sampai 9 lapis. Tapi kerjaannya menipu umat. Menjual agama. Ini banyak terjadi pada oknum-oknum Ba'alawi. Contoh, teman-teman. Bayangkan, siwak bekas pakai saja itu dilelang. Laku jutaan, ada yang beli. Kenapa? Kenapa ada yang beli? Kenapa banyak yang rebutan? Siwak bekas pakai si Bahar bin Smith. Karena diembel-embeli dengan berkah cucu Nabi. Menjual agama demi keuntungan semata, teman-teman. Yang perempuan, macam-macam. Jadi orang akan terbaca, oh macam ni ya orang pakai serban ya. Oh macam ni orang pakai tasbih ya. Killing of character. Beliau menyebutkan bahwa film ini, sahabatku semua, film Bid'ah ini adalah pembunuhan karakter. Bukan.
Sebetulnya teman-teman, film ini adalah kritikan sosial. Kritikan kepada kalian-kalian yang selama ini yang menggunakan sorban, yang berpakaian layaknya nabi, bergamis, bertongkat, selalu membawa tasbih kemana-mana. Tapi yang menipu umat, film ini adalah mengkritik itu semua. Bukan pembunuhan karakter. Di dalam film digambarkan dengan seseorang yang menggunakan sorban, bergamis. Lalu teman-teman, air bekas mandi junubnya, mandi besarnya, itu jadi rebutan. Diminum, karena ada berkahnya. Persis sekali teman-teman. Persis sekali yang dilakukan oleh oknum-oknum Ba'alawi yang ada di Indonesia. Bekas siwak dilelang. Embel-embelnya apa? Agama. Roti, kue, bekas gigitan Habib dilelang. Embel-embelnya berkah. Bekas gigitan dari cucu Nabi. Kelakuan kalian. Makanya kalian tersinggung. Makanya Habib ini teman-teman tidak terima dengan film tersebut. Bekas duduk Habib dicium oleh para mukibinnya. Satu kekejaman yang terancang untuk menjauhkan orang Islam daripada orang-orang yang berilmu dan kadang-kadang yang diambil nasihat dan dakwahnya. Dakwah macam apa? Yang mana ada seorang Habib yang menyatakan, yang menyampaikan kepada jemaahnya di dalam ceramahnya, nggak apa-apa maksiat, meskipun jarang ibadah, ahli maksiat, tapi cinta kepada mereka, para habaib. Cinta. Nggak apa-apa, ahli maksiat. Meskipun jarang ibadah, tapi cinta kepada para habaib, maka dijamin masuk surga tanpa hisab. Hanya dengan bermodalkan secari kertas yang dituliskan oleh Habibnya, yang mana katanya kertas ini adalah surat untuk malaikat mungkar nangkir. Kalau malaikat mungkar nangkir bertanya, jangan dijawab pertanyaannya. Cukup berikan saja secari kertas ini, secari surat ini kepada malaikat mungkar nangkirnya, maka akan masuk surga tanpa hisab. Dijamin. Dakwah macam apa ini? Apakah ini dakwah Islam? Siapa yang menyampaikan ini? Adalah orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi. Yang bersorban, bergamis kemana-mana. Jadi film ini teman-teman membuka mata kita. Membuka mata kaum muslimin. Bahwa tidak semua orang yang bersorban itu adalah orang-orang alim. Banyak di zaman sekarang ini teman-teman, orang-orang yang bersorban tetapi menipu umat. Banyak di zaman sekarang ini, seperti Gus Samsudin Jadab contohnya. Kurang apa sorbannya? Kurang besar apa tongkatnya? Belum lagi para habib-habib ini, oknum-oknumnya. Kurang apa besar sorbannya? Tapi menipu umat. Dengan kisah-kisah kurafatnya, bisa menurunkan rantai emas dari langit, bisa memadamkan api neraka dengan jari kelingkingnya saja, yang mengaku pernah jalan-jalan ke surga, yang bisa terbang satu-satu sampai menembus genteng rumahnya. Kurafat yang bisa menurunkan hujan susu. Kurafat semuanya, dongeng semuanya, yang bisa mengusir malaikat mungkar nangkir di alam kubur. Na'udzubillah. Fahimtum. Walihada, walaupun tidak dinafikan adanya orang-orang seperti itu, ya memang ada orang kadang yang pakai serban yang tipu, yang pakai serban main perempuan umpamanya, yang pakai tie main perempuan ada juga, yang pakai coach main perempuan pun juga ada juga. Kenapa tak ditunjukkan juga kalau pakai tie, pakai coach? Oh, ini macam itulah. Kenapa di dalam film tersebut teman-teman ditunjukkan yang dilakukan oleh orang-orang yang bersorban saja? Kenapa tidak ditunjukkan di dalam film tersebut, teman-teman? Menurut Habib ini, orang-orang yang menggunakan jas, berdasi, melakukan kemaksiatan, kehinaan. Kenapa hanya orang-orang bersorban saja? Karena mereka menjual agama. Menjual pakaian mereka. Umat-umat yang masih awam, banyak yang tertipu dengan orang-orang yang menggunakan kedok agama.
Menggunakan kedua agama, ini masalahnya. Kalau orang-orang yang berpakaian preman, yang menggunakan tidak pakaian islami, melakukan kemaksiatan, itu tidak akan mempengaruhi umat. Tetapi ketika kemaksiatan, subhat, bid'ah dibungkus dengan pakaian agama, dipakai sorban oleh pelakunya, bergamis, dibiringi imang-iming, berkah, karomah, segala macamnya, tetapi isinya batil, akan banyak orang-orang bodoh yang akan tertipu. Ini masalahnya, Habib. Hanya orang pakai baju agama saja yang paham dong? Ada yang perlu untuk berhati-hati di dalam menampilkan image-image agama yang mesti ada keseimbangan. Jadi sahabatku semua, film ini kalau menurut saya bukanlah melecehkan agama Islam, tetapi sebagai kritik sosial kepada mereka yang menggunakan pakaian yang sama, terutama di Indonesia, yakni mereka dari golongan habaib. Banyak sekali teman-teman oknum-oknum habaib yang menggunakan pakaian bersorban, bergamis, tetapi teman-teman kelakuannya sangat jauh sekali dari syariat agama kita Islam, yang menipu umat dengan kisah-kisah kurafatnya yang mendawir. Jadi film ini sebetulnya mencerdaskan. Kenapa? Kenapa mesti harus tersinggung? Kenapa? Karena teman-teman, karena pelakunya banyak dari golongannya. Banyak dari golongan mereka. Jual agama, berpakaian layaknya seperti Nabi, bersorban, bergamis. Jual air berkah. Jual air doa. Ini kan keterlaluan, teman-teman. Dicelupin tuh jarinya kepada air-air kepada muhibinnya. Atau ditiup. Berkah. Tasbihnya dilelang. Jutaan rupiah. Bekas siwaknya dilelang. Sorbannya dilelang. Bahkan bekas rokok Habibnya dilelang. Bekas rokok pun dilelang. Embel-embelnya berkah. Bekas rokok cucu Nabi. Na'udzubillah. Kacau. Kacau tidak? Seperti inilah teman-teman. Kondisi kebanyakan dari masyarakat kita. Yang masih percaya tentunya kepada golongan mereka ini, teman-teman. Jadi film ini mencerdaskan. Wajar saja jika Habib ini kepanasan. Semoga teman-teman video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.